Oke, friend, kita lanjut ke sifat-sifat integral ya. Ini merupakan materi yang sangat penting juga ya untuk menyelesaikan soal-soal integral. Oke, sifat yang pertama yang kalau kita lihat nih, kalau saya tulis K, integral K fx ya, dx. Nah, sifatnya kalau ada konstanta ya di depan fungsi, konstantanya bisa kita keluarkan dari integralnya. Jadi K dikali integral fx dx. Nah, ini yang pertama. Contoh. Nah, jadi misalkan ada integral 2 fx dx, maka 2-nya bisa kita keluarkan. 2 dikali integral fx dx. Nah, seperti ini aja gitu ya. Nah, contoh, bukan contoh ya, tapi sifat yang kedua, yaitu integral kalau misalkan ada fx ditambah atau dikurang gx ya. Nah, ini jadinya dx ya. Nah, ini jadinya saya tulis di bawah deh. Nah, nanti masing-masing fx bisa dipisah dengan gx. Jadi integral fx ditambah integral gx. Nah, seperti ini. Contoh, mungkin ini tadi juga udah kita bahas ya. Jadi ada integral 2x dikurang 3x pangkat 2 dx. Nah, maka ini bisa kita pisah masing-masing integral 2x dx. Nah, dikurang integral 3x kuadrat dx. Nah, ini nanti tinggal kita integralkan seperti biasa. Oke, paham lah ya. Nah, selanjutnya kalau ada batas ya, integral tertentu dari A sampai B untuk fx dx. Kalau misalkan ini kita balik nih, ini kan batasnya dari A sampai B ya. Kalau dibalik B sampai A untuk fx dx itu adalah negatifnya, nilainya dari minusnya. Gitu ya. Jadi misalkan contoh nih ya. Integral dari 1 sampai 5 untuk fx dx sama dengan 3. Nah, kalau saya balik nih 5 sampai 1 fx dx berarti hasilnya adalah negatif 3. Jadi kalau ini positif 3, maka nilainya jadi negatifnya. Nah, ini ya 3 sifat yang pertama. Jadi jangan sampai lupa integral K, K-nya bisa kita keluarkan dari integralnya. Lalu kalau ada dua fungsi atau lebih, bisa kita kerjakan atau kita pisah masing-masing. Nah, nanti kalau untuk yang ketiga, nah di sini batasnya kalau dibalik jadi negatif. Nah, ini jangan sampai lupa. Oke, nah itu 3 sifat yang pertama. Lalu sifat yang berikutnya ya. Nah, sifat yang berikutnya kalau ada, saya tulis dulu. Nah, ada yang masuk lagi. Kalau ada apa namanya batasnya dari A sampai C nih untuk fx dx. Nah, ini bisa kita pisah dari A sampai B untuk fx dx ditambah dari B sampai C untuk fx dx gitu ya. Nah, ini ada B yang menghubungkan dari A sampai C ya. Nah, ini A sampai C juga sebenarnya. Nah, tapi ada syaratnya ya. Syaratnya A lebih kecil dari B, B lebih kecil dari C. Nah, oke. Ini sifat yang keempat ya. Nah, jangan sampai lupa deh, kita kotakin dulu gitu ya. Nah, kita lihat di sini ada contohnya nggak? Nah, ini contoh ya. Misalkan fx-nya ini ada dua persamaan. Yang pertama 3x kuadrat min 1 untuk x-nya lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, fx yang kedua yaitu sama dengan 4x pangkat 3 ditambah 2 nih. Untuk x-nya kurang dari 1 gitu. Nah, misalkan pertanyaannya integral dari 0 sampai 2 untuk fx dx sama dengan berapa nih gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita tulis, nah ini kan batasnya dari 0 sampai 2 ya. Sementara di sini ada batasnya untuk x sama dengan 1 ya. Untuk yang lebih besar dari atau sama dengan 1, kita pakainya fungsi yang ini.
Tapi yang kurang dari 1 kita pakai fungsi yang ini. Berarti batasnya ada di 1 nih, X sama dengan 1. Maka kalau kita pisah dengan sifat yang tadi, nah ini berarti dari 0 sampai 1, kita pakainya yang kurang dari 1 ya. Ini kan dari 0 sampai 1 kurang dari 1, maka kita pakai yang ini gitu. 4x pangkat 3 ditambah 2dx. Nah, ditambah dari 1 sampai 2 ya. Nah, ini kan dari 1 sampai 2 lebih besar sama dengan 1 ya. Nah, berarti kita pakai yang ini fungsinya, yaitu 3x kuadrat min 1dx. Oke, selanjutnya kita tinggal integralkan aja seperti biasa. Ya oke, kita langsung ya. Kalau ini kita integralkan, pangkatnya ditambah 1 ya. Berarti jadi pangkat 4. Nah, 4-nya tinggal kita bagi hasil jumlah pangkatnya. Nah, ditambah kalau 2 kita integralkan tinggal dikali sama X ya. 2X jadinya batasnya dari 0 sampai 1. Nah, ditambah. Ini kalau kita integralkan jadinya pangkatnya ditambah 1 jadi 3. 3-nya dibagi 3. Nah, min 1 jadi dikali X ya. Jadi min X gitu. Batasnya dari 1 sampai 2. Nah, selanjutnya di apa ini? Tinggal kita tinggal kita substitusi ya. Yang pertama 1 gitu. Kita masukin ke sini dulu. Jadi kan ini kan 4 dibagi 4 1 ya. Ya udah kita masukin ke X pangkat 4 aja dulu. Berarti jadinya 1 pangkat 4 ditambah 2 kali 1. Gitu kan, ini untuk yang pertama ya. Nah, dikurang kita masukin 0. Kalau ini 0, pangkat berapapun 0 ya. Ditambah 2 kali 0, 0 juga. Berarti dikurang 0 gitu. Nah, ditambah baru yang ini nih. Kita masukin 2. Masukin ke sini ya. Ini kan 1. Berarti jadinya berapa tuh? 2 pangkat 3 dikurang 2. Nah, dikurang kita masukin 1. Nah, ini jadi 1 pangkat 3 ya dikurang 1. Nah, oke, maka hasilnya ini 1 tambah 2 langsung aja lah ya, 2 gitu. Dikurang 0 ya 2 juga. Ditambah ini 8 ya, 8 dikurang 2. Ini 1 dikurang 1 0 ya udah nggak usah ditulis lah ya. Nah, ini 2 dikurang 2, maka hasil akhirnya adalah 8. Oke, seperti itu. Semoga paham ya. Oke, ternyata ini ada salah perhitungan ya. Di sini seharusnya bukan 8 berarti ya. Sorry. Ini kan 1 ditambah 2 berarti 3 ya. Kenapa 2 saya tulisnya? Nah, dikurang 2 berarti kan ini 11 ya. 3 tambah 8 dikurang 2 berarti 9 nih ya. Jawabannya ini nih ya teman-teman ya. Diralat deh ya. Kita ke pembahasan soal untuk sifat-sifat ya. Nah, kita lihat di sini ada mutlak ya. Nah, kalau ada mutlak seperti ini, kita lihat fungsi yang di dalam mutlaknya ya, yang bertanda positif dan bertanda negatif. Maksudnya gimana nih? Kalau ini kita faktorkan ya, kita faktorkan jadinya berapa tuh? X min 3 dikali X plus 1 ya. Kan kalau dikali min 3, kalau dijumlah min 2 ya. Nah, kita dapat ini, berarti kan kita dapat pembuat nolnya dari sini X sama dengan 3. Ini X sama dengan min 1 ya. Nah, dari pembuat nol itu biasa lah ya kalau kalian buat garis bilangan. Yang kecil dulu sebelah kiri, baru yang besar. Gini kan ya. Nah, karena di sini koefisien pangkat tertingginya positif, kalau persamaan kuadrat biasanya plus, min, plus. Gitu kan ya? Plus, min, plus. Nah, jadi hati-hati untuk yang bertanda negatif nih. Yang bertanda negatif, ini hati-hati. Nah, maksudnya gimana? Perhatikan. Nah, di sini kan batasnya dari berapa nih? Dari min 3 sampai 3 ya. Jadi kalau misalkan kita kita lihat ya batasnya di sini kan min 3 sampai 3. Ini ada min 1 sampai 3 ya. Maka kalau kita batasi nih min 3 kan kurang lebih di sini lah ya, min 3.
Terus untuk yang 3 di sini kan 3. Nah, ini 3. Nah, di sini ada kita lihat untuk min 3 sampai 3 ada yang bernilai positif, ada yang bernilai negatif ya untuk dalam fungsinya. Nah, maka kalau untuk yang positif dia aman ya. Jadi dari min 3 sampai berapa tuh? Min 1 kalau kita tulis. Saya pakai putih aja. Nah, dari min 3 sampai 1 dia kan positif nih ya. Dia positif. Artinya fungsi yang di dalam mutlaknya hilang, tapi dia biarkan aja seperti ini ya. Jadi plusnya gitu. Ya, jadinya x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dx. Nah, ditambah dari 1 sampai 3 gitu. Dari 1 sampai 3, kalau kita lihat ya, sorry, bukan dari 1 sampai 3 ya. Dari ini min 1 ya, sorry. Ini min 1. Berarti dari min 1 sampai 3 dia bertanda negatif. Nah, kalau ada bertanda negatif, yang di dalam mutlaknya ini kita tulis negatif gitu depannya. Ya, jadi dikali sama negatif min x kuadrat dikurang 2x dikurang 3 dx. Nah, seperti ini maksudnya ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif ya, yang di dalam mutlaknya. Jadi yang negatif tambahin aja minus nih gitu. Nah, udah kalau udah seperti itu, udah langsung aja berarti kan jadi sama dengan ini integralnya saya langsung ya. Integralnya adalah 1/3 x pangkat 3. Nah, integral dari ini saya langsung aja ya. Jadi x pangkat 2 min 3x. Nah, batasnya dari min 3 sampai min 1. Nah, ini dikurang aja ya. Ini masuk ke dalam deh, dikurang gitu ya. Saya keluarin, sorry. Nah, baru kita integralkan ya dalam kurung. Nah, integralnya sama ya dengan yang di sini. Berarti kan jadi 1/3 x pangkat 3 min x pangkat 2 min 3x. Nah, batasnya aja dari min 1 sampai 3. Oke, kita substitusi terlebih dahulu. Yang min 1 masukin ke sini. Berarti jadi berapa tuh? Min 1 pangkat 3 negatif ya. Dikali 1/3 jadi min 1/3. Saya langsung. Ini min 1 pangkat 2 positif. Teman dikali minus jadi min 1. Nah, min 1 kali min 3 jadi positif 3. Nah, dikurang. Kita masukin min 3 ya. Min 3 pangkat 3 berapa? Min 27 ya. Dibagi 3 berarti jadi min 9. Nah, min 3 pangkat 2 9 dikali minus jadi min 9. Min 3 kali min 3 plus 9. Nah, ini untuk yang pertama. Nah, dikurang. Kita masukin 3. Pangkat 3, 27 bagi 3, 9. Nah, 3 pangkat 2 jadinya 9. Nah, 3 kali 3 dikurang 9. Nah, dikurang. Kalau masukin min 1, pangkat 3 negatif 1/3. Ini positif dikali minus jadi negatif 1. Min sama min jadi positif 3. Nah, ini. Udah, selanjutnya tinggal dihitung seperti biasa. Ini min 1/3 ditambah 2. Ini habis. Min sama min jadi plus 9. Nah, dikurang. Ini hasilnya berapa? Ini dikurang ini. Jadi min 9. Dikurang. Ini berapa nih? Min sama min plus ya. Plus 1/3. Ini plus 2 sama min jadi min 2 gitu kan ya. Nah, gini deh. Oke, berarti min 1/3 ditambah 11. Nah, ini sama ini min 11. Kalau dikali sama minus plus 11 gitu kan ya. Nah, ini sama ini jadi min 1/3. Nah, oke. Berarti kan kita jumlahin ini 22. Nah, ini sama ini jadi min 2/3. 22 dikurang 2/3 jadinya 21 1/3. Nah, ini teman-teman hasilnya seperti itu. Untuk soal ini kita lihat ya, ini soal ujian PTN lagi. Untuk fx sama dengan 2x dikurang integral dari 0 sampai 1 fx dx ya.
pertanyaannya, maka nilai dari 0 sampai 2 untuk fx dx sama dengan berapa? Nah, oke. Untuk integral tertentu ya, misalkan dari A sampai B, ini kan fx dx gitu ya. Nah, nanti kan hasilnya f besar B, saya langsung ya, dikurang f besar A. Nah, hasil f besar B, B ini kan angka nih, gitu kan. A juga angka gitu kan. Nah, jadi angka hasilnya ya dimasukin ke fungsi, hasilnya angka. Nah, terus dikurang ini juga A, dimasukin ke fungsi, hasilnya angka juga. Nah, angka dikurang angka pasti hasilnya konstanta gitu kan ya. Ya, jadi hasil integral tertentu hasilnya pasti konstanta ya. Jadi itu catatan pentingnya. Nah, jadi bisa kita misalkan nih, hasil dari integral ini adalah K gitu misalkan. Oke. Nah, jadi langkah pertama ya, ini fx-nya menjadi sama dengan 2x dikurang K. Nah, kita ganti gitu aja. Nah, untuk mencari K-nya, berarti fx-nya ini kita jadikan batasnya sama 0 sampai 1 juga, biar menjadi K juga gitu. Nah, berarti jadinya dari 0 sampai 1 untuk fx dx, berarti kan yang sebelah kiri kita integralkan, yang sebelah kanan juga kita integralkan dari 0 sampai 1, 2x dikurang K dx. Nah, ini sendiri ya, tadi kan kita misalkan K gitu, berarti ini adalah K. Sama dengan, integralin itu, 2x kalau diintegralkan adalah x pangkat 2. Min K kalau diintegralkan jadi min K dikali X gitu kan. Nah, batasnya dari 0 sampai 1. Berarti K sama dengan, nah masukin 1, berarti 1 kuadrat 1. Nah, K dikali 1 berarti dikurang K. Gitu kan. Dikurang, masukin 0. 0 kuadrat 0, ini juga 0 juga, berarti dikurang 0. Nah, maka kalau kita pindahin K-nya jadi 2K sama dengan 1. Nah, kita dapat K-nya. K-nya berarti setengah. Gitu ya. Nah, K-nya setengah. Kalau udah dapat K-nya, maka kita dapat fungsi dari fx-nya gitu kan. Maka fx sama dengan K-nya tinggal diganti setengah. Berarti 2x min setengah. Nah, maka yang ditanya ini gitu kan. Langkah kedua, tinggal kita ganti fx-nya kan. Yaitu 2x dikurang setengah dx. Oke, langsung tinggal kita integralkan seperti biasa. X kuadrat dikurang setengah X, batasnya dari 0 sampai 2. Masukin 2-nya ya, berarti 2 kuadrat dikurang setengah dikali 2. Nah, dikurang, masukin 0, berarti otomatis 0 ya. Nah, berarti langsung aja nih 4 dikurang 1. Nah, didapat 3 teman-teman hasilnya. Oke, seperti itu. Saya rasa bisa ya, mudah-mudahan. Oke nih teman-teman, ini soal SBMPTN 2018 kalau tidak salah ingat ya. Nah, diketahui fungsi fx sama dengan fx plus 2 untuk setiap x ya. Nah, jika integral dari 0 sampai 2 untuk fx dx sama dengan b, maka integral dari 3 sampai 7 untuk fx plus 8 dx sama dengan berapa? Nah, perhatikan nih teman-teman untuk yang ini, ya enggak? Nah, kalau misalkan nih kita tulis dulu deh ya. Di situ kan ada fx sama dengan x ditambah 2 gitu kan. Kalau x-nya nih kita ganti nih ya. Kita ganti dengan x plus 2. Nah, berarti kan di sini diganti x plus 2. Ditambah 2 berarti jadi f x plus 4 gitu kan ya. Nah, saya ganti kalau x-nya dengan x plus 4 misalkan. X plus 4. Nah, maka ini diganti juga x plus 4. Ditambah 2 berarti jadi f x plus 6. Nah, saya ganti lagi misalkan dengan x plus 6. Ya. Nah, yang di sini diganti juga dengan x plus 6 ditambah 2, maka jadinya fx plus 8.
Gitu ya. Nah, maka yang ini kan fx plus 8 kan. Nah, maka jadinya adalah integral dari 3 sampai 7 ya, fx plus 8 ya. Kalau kita lihat berarti kan kesimpulannya fx sama dengan fx plus 8. Ya berarti fx plus 8 adalah fx gitu. Ya, dx. Nah, seperti itu. Nah, artinya apa sih? Ini selalu berulang ya. Kita lihat nih. Di sini fx sama dengan apa namanya nih? X plus 2, terus sama dengan juga dengan x plus 4, sama juga dengan x plus 6. Artinya ini adalah fungsi periodik gitu ya, fungsi periodik. Maksudnya gimana nih? Nah, kita lihat nih. Di soal, ini kan batasnya dari 0 sampai 2, hasilnya integralnya adalah b ya. Nah, teman-teman nih harus tahu nih, kalau misalkan ada integral tertentu, kalau ada batas, ini maksudnya seperti apa sih? Nah, saya contoh ya, misalkan ada seperti ini nih. Ini fungsi fx. Ya. Nah, jadi kalau misalkan apa namanya? Ini nilai ya, nilai batasnya dari 0 sampai 2 misalkan, misalnya. Nah, ini di atas sumbu x. Nah, di atas sumbu x dia nilainya positif ya, nilainya positif ya. Jadi sama aja luas arsiran ini. Nah, tapi kalau misalkan dari 0 sampai di sini deh misalkan, min 1 misalkan. Nah, ini nilainya di bawah sumbu X. Nah, ingat nih, kalau nilai di bawah sumbu X, dia nilainya adalah negatif. Gitu ya. Nah, oke. Ini B ya. B-nya nggak tahu positif atau negatif, saya anggap aja positif. Nah, jadi kalau misalkan kakak ilustrasikan nih, gitu ya. Gambar kurva periodiknya, gitu ya. Tapi ini karena fungsinya tidak diketahui sama dengan berapa, ini periodiknya saya gambarnya kira-kira aja ya. Yang penting kan dari 0 sampai 2 hasilnya B. Nah, jadi kalau misalkan nih 0 nih misalkan. Nah, gambarnya misalkan seperti ini deh. Ya, ini adalah fungsi fx-nya. Nah, ini dari 0 sampai 2 ya. Nah, jadi luas ini nih ya, ini luas ini adalah B. Gitu ya, luasnya B. Nah, lalu dari 2 sampai 4 ini adalah fungsi x plus 2 gitu kan. Gitu. Karena kan apa namanya? Katanya sama nih fx dengan fx plus 2 gitu kan. Nah, berarti ini kan x-nya tinggal ditambah 2 doang gitu kan. Nah, jadi kalau di sini 2 ini 4 gitu. Nah, ini b juga. Ini b juga. Nah, kalau saya bikin seperti itu terus berarti kan nah, terus dari 4 sampai berapa tuh? Sampai 6 ya berarti. Ini b juga. Nah, saya terusin lagi, saya hapus dulu deh, ini kurang panjang. Ya, nah ini kurang panjang. Nah, ini deh. Terus dari 6 sampai 8 ya. Nah, ini B juga. Nah, perhatikan nih. Apa namanya? Ini agak gelap ya. Agak gelap nggak enak ya. Yang ini aja deh. Nah, kan ini batasnya dari 3 sampai 7 ya. Nah, 3 tuh di mana sih? 3 kan di sini. Ya. Nah, 3 tuh di sini. 7 di mana 7? 7 kan di sini. Nah, gitu kan? Nah, ini 7. Nah, berarti luas dari sini sampai sini. Nah, kalau kita lihat adalah total ini nih. Ini tambah ini, gitu kan? Ditambah ini, gitu. Nah, jadi kalau kita lihat, ya enggak? Ya. Yang ini nih, kalau kita lihat, ya kan? Nah, kalau saya masukin ke sini boleh dong, gitu kan? Karena sama, ya enggak? Sama nih, gitu. Ini sama. Nah, berarti luasnya adalah ya dari 3 sampai 7 adalah B ditambah B ya. Ini kan jadi satu luas ini ditambah satu luas ini. Ini udah dipindahin kan. Nah, berarti luasnya ini adalah 2B berarti. Nah, ini jawaban ini gitu. Nah, seperti itu maksudnya. Oke. Nah, ini soal berikutnya. Jika dari min 4 sampai 4 fx ya dikali sin x ditambah 1 dx sama dengan 8 dengan fx-nya adalah fungsi genap. Lalu dari min 2 sampai 4 fx dx sama dengan 4.
Maka untuk integral dari min 2 sampai 0 fx dx sama dengan titik. Nah, oke. Nah, ini ya, untuk yang pertama, langkahnya kita lihat. Ini kan dari min 4 sampai 4 ya. Apa namanya? Kita langsung kali aja ya. Ini kalau kita kali, berarti kan bisa kita tulis fx dikali sin x. Nah, ini kali ini dx ya. Terus ditambah dari min 4 sampai 4 untuk fx dx. Nah, sama dengan 8. Jadi langsung kita pisah ya. Kita kali dan langsung kita pisah. Nah, perhatikan di sini fx-nya adalah fungsi genap ya. Jadi ini adalah fungsi genap ya. Ini fungsi genap. Oke, sebentar. Nah, sedangkan sin x itu adalah fungsi ganjil. Fungsi ganjil. Nah, nanti ini hasil kalinya, ini kan fungsi genap dikali fungsi ganjil ya. Nah, nanti hasilnya adalah fungsi ganjil ya. Genap dikali sama fungsi ganjil jadinya fungsi ganjil. Nah, pertanyaannya, apa sih fungsi genap? Apa sih fungsi ganjil gitu kan ya? Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan, nah ini saya terangkan dulu nih. Apa sih fungsi genap dan fungsi ganjil gitu kan ya? Nah, oke. Yang pertama, ini kita masuk ke apa namanya istilahnya? Ini sebentar. Fungsi ganjil dulu. Nah, fungsi ganjil. Oke, fungsi ganjil dia ya kalau kita tulis fungsinya adalah f min x itu sama dengan minus fx. Ini ya. Nah, ini fungsi ganjil. Contoh fungsi ganjil itu misalkan ya, kalau misalkan kakak gambar nih, apa istilahnya? Tadi apa? Sin ya. Nah, kita gambar sin aja deh, biar jelas, ya nggak? Kita gambar sin. Nah, kalau gambar sin kan kurang lebih seperti ini ya. Nah, gini ya, ini fungsi sin ya. Kalau yang di sebelah kiri sumbu y-nya, berarti gambarnya begini. Nah, ini adalah y sama dengan sin x. Nah, perhatikan nih untuk yang sin ya. Tadi kan kalau batas interval ya di dalam integral tertentu, itu sebenarnya luas arsiran ya. Nah, jadi kalau misalkan nih, ini batasnya di min A sampai A ya. Kita lihat nih, dari min A sampai 0, ini di bawah sumbu X ya, nilainya negatif. Nah, tapi kalau dari 0 sampai A, ini nilainya di atas sumbu X, maka nilainya positif. Nah, catatan pentingnya, ya untuk integral tertentu untuk fungsi ganjil ya ini fungsi ganjil dari min A sampai A ya fx dx berarti adalah total ini ya dari min A sampai 0 ditambah dari 0 sampai A. Karena ini sama ini luasnya sama, yang satu bernilai negatif, yang satu bernilai positif, kalau di total berarti hasilnya 0. Nah, ya jadi ini sifat untuk fungsi ganjil. Nah, ya jadi pengertian fungsi ganjil kalau ditulis fungsinya seperti ini ya. Nah, secara teori, fungsi ganjil adalah pencerminan terhadap titik asal ya atau terhadap titik 0,0. Jadi dia kalau misalkan kita lihat nih gambar fungsi y sama dengan sin x ya kan. Nah, ini kan dia begini nih. Nah, kalau dicerminkan terhadap titik 0,0, dia jadi arahnya berlawanan. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini pencerminan terhadap titik asal. Oke, itu fungsi ganjil. Nah, selanjutnya apa lagi? Fungsi genap ya. Fungsi genap. Nah, fungsi genap berarti f min x
itu sama dengan positif fx. Gini ya. Nah, seperti ini. Oke. Yang gampang apa ya? Pangkat 2 aja deh. Ya, fungsi kuadrat misalkan saya gambarnya. Ya, yang gampang. Ya, sebenarnya bisa juga, tadi kan kalau ini sin ya, bisa juga kalau untuk genap itu cos ya. Fungsi genap itu adalah cos ya. Tapi saya gampang gambarnya fungsi kuadrat aja deh. Gitu. Nah, ini misalkan Y sama dengan X pangkat 2 ya. Nah, secara teori ya, tadi kan fungsinya seperti ini ya. Nah, secara teori bisa juga dia adalah ya fungsi pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, kalau kita lihat kan ini yang di sebelah kanan sumbu Y, kalau dicerminkan jadi seperti ini. Jadi ini cermin terhadap sumbu Y-nya. Nah, sekarang kita lihat nih untuk integral tertentu. Kalau misalkan saya batasi ya dari min A sampai A. Oke. Nah, di sini ada 0 gitu kan. Nah, kalau kita lihat luas ini karena di atas sumbu X dia positif. Nah, ini luasnya positif. Yang ini juga positif gitu ya. Nah, karena di atas sumbu X gitu kan. Nah, berarti kesimpulannya kalau dengan batas yang seperti tadi yang ini ya, dari min A sampai A untuk fx dx. Nah, itu adalah penjumlahan dari min A sampai 0 ditambah dari 0 sampai A ya. Nah, berarti kalau kita total itu adalah 2 kali dari 0 sampai A fx dx. Atau bisa juga 2 kali dari min A sampai 0 ya. Nah, bebas deh mau pakai yang mana. Tapi biasanya kita pakai ini gitu. Nah, ini ya. Jadi perbedaan fungsi ganjil dan fungsi genap. Nah, itu penting ya. Nah, oke. Berarti ya kalau kita perhatikan untuk yang ini ya, kita lihat nih yang ini dulu nih. Nah, ini adalah hasilnya tadi fungsi apa? Fungsi ganjil ya enggak? Nah, fungsi ganjil. Nah, kita lihat nih batasnya dari min 4 sampai 4. Berarti kan kalau kita tulis, kalau fungsi ganjil berarti patokannya adalah ini. Ya. Nah, dari min A sampai A adalah berapa? 0. Nah, ini dari min 4 sampai 4 berarti ini adalah 0 hasilnya gitu. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang untuk fungsi yang ini. Fungsi yang ini. Ya. Nah, ini fungsi apa tadi? Fx-nya adalah fungsi genap. Ini fungsi genap gitu. Nah, maka untuk fungsi genap kita patokannya ini gitu ya. Dari min A sampai A itu sama dengan 2 kali dari 0 sampai A. Nah, kalau kita lihat batasnya dari min 4 sampai 4, nah, maka kalau kita tulis 2 kali dari 0 sampai 4 fx dx. Nah, ini sama dengan 8. Nah, kalau kita bagi 2 ya, berarti dari 0 sampai 4 untuk fx dx sama dengan 4. Nah, ini kita simpan ya. Hasilnya untuk dari 0 sampai 4 adalah 4. Nah, sekarang kita lanjut ke yang mana nih? Hijau bagus nggak? Nggak bagus ternyata ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ya berarti kan. Nah, kita lanjut ke pertanyaannya. Pertanyaannya adalah dari min 2 sampai 0 ya. Dari min 2 sampai 0. Nah, ini juga diketahui dari berapa nih? Dari min 2 sampai 4, hasilnya 4. Nah, berarti kalau kita lanjut ke langkah kedua, dari min 2 sampai 4 fx dx itu sama dengan 4. Nah, kita pakai sifat integral, berarti kan kalau kita pisah dari min 2 sampai 0 yang ditanyakan ya untuk fx dx. Nah, ditambah dari 0 sampai 4 fx dx. Nah, sama dengan 4, gitu kan? Nah, kalau kita lihat ini adalah ini hasilnya 4, gitu kan? Hasilnya 4. Nah, berarti 4 dikurang 4 0 dong. Berarti
hasilnya min 2 sampai 0 untuk fx dx berarti hasilnya 0. Nah, ini teman-teman, hasilnya 0. Oke. Nah, seperti itu. Yang penting kalau tahu konsepnya, kita bisa mau diapain pun soalnya. Bagaimana friend pembahasan yang telah kakak jelaskan? Semoga dapat dipahami ya. Kalau belum jelas, silakan diulang lagi videonya atau sering-sering latihan. Makin banyak diulang dan sering latihan, kalian makin bisa menyelesaikan soal-soal matematika. Oke? Agar tidak ketinggalan soal-soal berikutnya, silakan subscribe channel Kak Udi. Demikianlah yang dapat kakak jelaskan. Cukup ya. Dadah.